Bab 26, kembali ke Flamehaven. Langkah pertama dari Bewildering Eye adalah membangun 81 urat roh tipe ilusi di mata. Masing-masing memiliki bentuk uniknya sendiri dan akan bersilangan dengan yang lain. Urutan dan kecepatan pendirian sangatlah penting. Li Tianming gagal saat dia mulai dari awal. Darah mulai bocor saat ki binatang dituangkan ke dalam bola mata, membawa rasa sakit yang tak terkatakan. Apakah ini dibuat untuk manusia? Li Tianming tidak bisa menahan curiga. Bewildering Eye memiliki lebih dari 10.000 kata dalam tekniknya, tetapi baris pertama saja telah membuatnya seperti ini. Dia mungkin juga menyerah pada sisanya. Mata kanannya sakit luar biasa dan tidak akan mampu menahan percobaan kedua. Jika dia memaksakannya, hanya kebutaan yang akan mengikuti. Bahkan dengan ketangguhannya yang lumayan, dia hampir kehilangan mata kanannya dan seluruh tubuhnya menggigil kesakitan. Li Tianming menyadari itu bukan dia tidak cukup pekerja keras, tetapi hanya masalah kekurangan bakat. Mengapa pemilik inti roh yakin dia bisa menggantikan warisannya dan memikatnya ke sini? Dan disinilah saya, mengira saya telah mengambil beberapa teknik super duper badas. Li Tianming sedikit muram, tetapi pada saat itu, dia melihat lengan kirinya yang diperban. Bagaimana aku bisa melupakan mata itu? Mata aslinya mungkin tidak berbakat, tapi mata di lengan hitam itu ajaib. Ia bisa melihat dengan jelas di kedalaman danau yang keruh, yang berarti bahwa mata itu mungkin adalah hal spesifik yang dipanggil dari dalam yang tidak diketahui. Dia segera melanjutkan dengan mencoba metode untuk menjalankan biski melalui mata ketiganya. Dia telah menggunakan kewaspadaan penuhnya, tetapi hasilnya membuatnya mempertanyakan pandangan dunianya. Saya kira kerja keras adalah lelucon di hadapan bakat absolut. Teknik ini, yang mata aslinya telah gagal sama sekali, telah berhasil dengan mudah yang tidak masuk akal saat berhubungan dengan mata ketiganya. Dia bahkan belum membiasakan diri dengan bagian yang terakhir, tetapi prosesnya berjalan lancar tanpa hambatan. Dia memiliki perasaan bahkan jika dia menutup matanya saat melakukannya, tidak ada yang salah. Dan dengan demikian, prosesnya selesai. Li Tianming menatap mata itu dan dengan jelas bisa melihat pembuluh darah roh yang perlahan terbentuk. Sama seperti tubuh manusia, mata sekarang memiliki sistem kultivasi pribadinya. Tubuh Li Tianming memiliki 6 pembuluh darah binatang yang terbuka, sementara mata kecil ini memiliki 81 pembuluh darah roh. Meskipun ukurannya kecil, bagaimanapun, kekuatan dan kerumitan mereka tidak ada artinya. Matanya telah sepenuhnya berubah, efeknya seperti memberi orang kuat senjata tajam. Analoginya tepat, karena dua mata asli Li Tianming seperti bayi. Memberinya senjata bestial kelas tertinggi tidak akan banyak membantu. Mata ketiga bagaimanapun, adalah orang kuat yang telah diberikan senjata dan teknik budidaya. Kombinasi ini hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang Vena Roh telah terbentuk, langkah selanjutnya adalah kultivasinya. Properti Bewildering Eye akan melekat padanya sedikit demi sedikit. Kekuatan akan dikeluarkan melalui penglihatan sebagai media untuk mempengaruhi musuh. Lengan kiri ini benar-benar keterlaluan. Dia baru saja membuat beberapa kesalahan selama pembentukan Vena Roh, yang telah melukai mata, tapi dia merasa itu dengan cepat pulih darinya, bukti dari kemampuan regeneratifnya yang luar biasa. Rasanya seperti aku mulai mengumpulkan cukup banyak teka-teki. Primordial Chaos Beast, lengan hitam dan sekarang inti roh ini. Dia benar-benar merasakan keinginan yang kuat untuk mengungkapnya, dan bahkan memiliki firasat bahwa itu adalah panggilan hidupnya. 5 hari berikutnya dihabiskan olehnya untuk mengolah mata yang membingungkan dan anak ayam kecil yang memurnikan mana. Pada saat itu, dia merasa memiliki kemampuan untuk membingungkan musuh seperti seorang Beastmaster tipe ilusi. Lengan kirinya akan sangat membantunya dalam pertempuran. The Bewildering Eye, kekuatan fisik dan pertahanan yang kuat, dan lebih banyak lagi yang perlu dia gali. Keberhasilan. Bola api di ruang tersembunyi mengeluarkan teriakan bersemangat. Saat itu menyebar, aura yang kuat menekan. Li Tianming sangat menantikannya. Penampilan Ying Huo sekarang terlalu manis dan bodoh, kurang memiliki kesan serius. Itu hanya akan keren jika kembali menjadi Phoenix neraka eternal. Api itu hilang. Dan dengan demikian, pandangan penuh harapan Li Tianming jatuh pada seorang gadis kecil yang lembut dan kuning. Sial. Li Tianming tidak bisa berkata-kata saat dia melihat anak ayam yang praktis tidak berubah. Apakah Anda yakin Anda berevolusi? Kenapa kamu masih terlihat, kamu?
Petik 2. Nada macam apa itu? Bisakah Anda menilai evolusi dari penampilannya? Anak ayam kecil itu membentak. Kemudian, saya dijanjikan lebih buruk. Lebih mendominasi. Apa sih, itu masih ayam oleh yang sama. Li Tianming mendengus jijik. Kamu hanya berpikiran sempit dan menilai buku dari sampulnya. Sebenarnya, Li Tianming telah memperhatikan bahwa matanya tampaknya memiliki 6 bintang sekarang. Bagi orang luar, mereka akan berpikir bahwa binatang buas bintang 6 sudah menjadi ahli utama binatang. Li Tianming, kamu tidak tahu batasanku. Mana buruk seperti itu hanya bisa melonggarkan belenggu garis keturunan saya. Kami membutuhkan lebih banyak mana agar saya menjadi burung phoenix. Tentu saja, bahkan diriku yang sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas bintang 6, kata cewek kecil itu dengan arogan. 6 bintang di matanya sebenarnya bukanlah indikator potensinya, melainkan hanya simbol dari terbukanya belenggu garis keturunannya. Tentu saja, energi garis keturunannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Itulah tujuan mana. Aeternal Infernal Phoenix tidak membutuhkannya untuk berevolusi, tetapi untuk pulih. Ayo, biarkan kakek menunjukkan betapa hebatnya energi garis keturunan saya sekarang, kata Ying Huo dengan sok. Pertama kali mereka berkultivasi bersama, Li Tianming telah diberi tubuh neraka Aeternal. Setiap peningkatan dalam garis keturunan Ying Huo juga akan tercermin dalam dirinya. Itu adalah keterampilan bawaan dari binatang buas dan Beastmaster, di mana ki binatang mereka saling berbagi selama kultivasi, memungkinkan energi garis keturunan baru Ying Huo untuk ditransfer kepadanya. Luar biasa. Li Tianming bisa merasakan kekuatan tubuhnya dan bakatnya meroket. Energi garis keturunan yang agung jatuh ke Li Tianming seperti air terjun. Dia menjadi semakin kuat, mendekati kekuatan primordial Chaos Beast sejati. Orang lain hanya bisa memimpikannya transformasi seperti itu dalam hidup mereka. Energi terbakar yang terus mengalir dalam dirinya bahkan menyulut sisa ampas obat dari jamur lingzi api yang telah dimakan keduanya. Mereka mulai menuju Beast Vein tingkat ke-7. Kemudian keesokan harinya, pria dan cewek mencapai level ke-7 bersama-sama. Aeternal Infernal Beast Ki yang seperti magma mengalir melalui pembuluh darah tebal seperti naga dari keduanya, mengubahnya menjadi sesuatu seperti gunung berapi yang meletus. Efeknya terutama diucapkan untuk Li Tianming. Mata membingungkannya berubah lebih aneh saat ki binatang beredar melalui pembuluh darah roh di dalam. Dengan semua keuntungan yang kami peroleh, kami berdua seperti orang baru dibandingkan sebelum kami masuk. Cobalah mata membingungkanmu. Ying Huo menantang. Padamu. Li Tianming terkekeh. Sejujurnya, dia memang menginginkan kelinci percobaan. Coba aku, kamu nugget. Ejek cewek kecil itu. Li Tianming melepas sarung tangannya cukup untuk menunjukkan mata membingungkan, tetapi tidak cukup untuk memperlihatkan seluruh lengan. Kemudian dia tiba-tiba mengarahkannya ke anak ayam kecil itu. Li Tianming mengoperasikannya sesuai dengan tekniknya, mengaktifkan mata. Mata Ying Huo melebar sedikit saat membeku, terhuyung ke belakang saat menatap Li Tianming dengan bodoh. Keberhasilan. Li Tianming menyeringai. Jika ini terjadi dalam pertempuran, itu akan menghadirkan banyak celah untuk dieksploitasi. Ya ampun, kamu memang membuat ayam yang cukup i. Ying Huo berguling-guling di tanah, tidak bisa menahan tawanya. Apa? Li Tianming bingung. Saat dia menggunakan bewildering eye, dia berubah menjadi ayam i. Bagaimana mungkin? Dia tidak yakin apakah dia bisa menggunakan mata itu pada dirinya sendiri, jadi dia mengarahkan tangan kirinya ke dirinya sendiri dan mengaktifkannya. Dia merasakan penglihatannya kabur. Saat berikutnya, dia melihat lengan kirinya berubah menjadi kecantikan yang memikat. Dia memiliki fitur yang mengingatkan pada Jiang Feiling serta sosok yang bahkan lebih baik dari Liu Qing. Dia memainkan rambutnya dengan genit, menatapnya dengan mengundang. Ahahaha. Li Tianming tersentak karena ketakutan. Teknik terkutuk macam apa ini? Itu semua bagus dan bagus untuk menjadi teknik ilusi, jadi mengapa itu harus menjadi teknik rayuan? Ahahaha. Betapa memalukan. Namun, jika dia menggunakan tangan itu saat bertarung melawan Liu Qianyang dan berubah menjadi cantik, itu akan memberinya kesempatan untuk, menang. Sudah waktunya untuk kembali ke Flame Yellow Order-nya. Ibunya pasti cemas setelah dia pergi begitu lama. Li Yanfeng, Liu Qianyang, aku kembali ke Flame Haven. Sudah waktunya untuk pertempuran terakhir.
Bab 27, Mencoba Gang Up On Me. Halcyon Hotel melihat bisnis yang cukup bagus hampir setiap hari, 3 lantainya dipenuhi pelanggan. Tetapi segalanya berbeda bagi mereka hari ini, karena hanya ada sekelompok kecil pelanggan di lantai 3. Mereka bukanlah pelanggan biasa, tapi tamu ternama dari Lightning Manor of Ignispolis. Staf hotel diberitahu bahwa gubernur dan istrinya secara pribadi menemani tamu-tamu ini, dan pejabat dari Flamehaven bahkan tidak diizinkan memasuki gedung. Itu cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya para tamu ini. Dalam beberapa hari terakhir, semua rumah tangga di sekitar wilayah tersebut telah diperintahkan untuk mengosongkan diri. Tidak ada yang tahu mengapa gubernur ingin mengosongkan daerah itu, mereka juga tidak mengerti apa yang ditunggu kelompok itu. Kerumunan yang ingin tahu telah berkumpul beberapa ratus meter dari hotel, tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa semua tokoh terkemuka itu sepertinya menatap ke tempat yang sama, halaman bobrok tidak jauh dari hotel. Jika ada orang yang berjalan ke halaman sekarang, mereka tidak akan menemukan apa-apa selain seorang wanita tua yang berbaring di bangku rumput di taman, tertidur di bawah sinar matahari yang lembut. Dia menikmati hari-hari terakhir dalam hidupnya, seperti apa yang dia lakukan selama beberapa hari terakhir. Li Yanfeng sesekali mengintip ke halaman juga, sebelum dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Untuk saat ini, dia memiliki tangan lembut Liu Qing di tangannya dan senyum tipis di wajahnya. Hari ini adalah hari ke-7, dan orang itu masih belum kembali. Apakah dia meninggal di Red Twill Mountain? Liu Qianyang duduk di satu sisi, lebih gelisah dari sebelumnya. Dia masih mempertahankan sebagian kekuatannya dari 3 tahun lalu, jadi sangat tidak mungkin dia mati di sana. Jiang Yilin, gadis yang dikalahkan oleh Li Tianming di gunung, duduk di samping Liu Qianyang. Faktanya, ke-7 kontestan Lightning Manor duduk bersama. Sesuai dengan akarnya, masing-masing dari mereka memiliki tampilan yang gagah. Di satu sisi, 2 talenta lokal, Li Zifeng dan Li Suejiao hanya bisa bersembunyi di satu sudut, kemampuan mereka paling sedikit dibandingkan dengan ke-7. Selain 7 pemuda, orang tua dan wali mereka juga ada di sana. Mereka terlihat masam, mengingat mereka tidak melakukan apa-apa selain melihat wanita tua itu tertidur di kursi tamannya selama 7 hari. Li Tianming belum kembali. Mungkinkah bahwa binatang yang mengikat hidupnya berhasil memperbaiki mana? Zhang Zixuan bergumam dengan cemas. Kami telah mengesampingkan kemungkinan itu. Binatang buas yang dia peroleh menggunakan perjanjian darah hanyalah 1 bintang. Petik 2. Darah yang mengalir dalam makhluk buas bintang 1 terlalu lemah untuk menahan kekuatan mana. Apalagi fakta bahwa dia tidak memiliki senior di sana untuk membantunya mengatur kekuatan ini. Petik 2. Bahkan jika Li Tianming bisa bertarung, itu benar-benar karena pengalaman masa lalunya dengan binatang buas sebelumnya. Para pemuda lainnya terus mengobrol. Mereka berempat belum pernah melihat Li Tianming sebelumnya, tetapi mereka mendengar cukup banyak dari anggota kelompok lainnya. Satu-satunya hal yang harus kita tangani adalah Liontin Giok. Setidaknya kita tahu gubernur tidak akan membantunya. Jiang Yilin menyatakan. Saya tidak mengerti, mengapa Putri King memberinya, sepotong sampah tidak berguna yang tidak bisa melewati tahap Bisvein, Liontin Giok pribadinya. Liu Qianyang meludah. Dia membenci Li Tianming karena mengambil mana yang menjadi haknya. Untuk memikirkan hal itu di Menara Zephyr, dia hampir tidak peduli tentang Li Tianming, tetapi sekarang hama itu kembali membuatnya pusing. Kami telah menerima persetujuan dari Lightning Manor. Saat Li Tianming kembali, orang pertama yang menjatuhkannya mendapatkan mana. Petik 2. Selama kita orang tua tidak terlibat dan semua pertempuran dilakukan oleh anak-anak muda, istana akan membantu kita menyelesaikan sisi Putri King. Lagi pula, Lightning Manor lah yang menemukan mana itu terlebih dahulu, dan jika Li Tianming ingin mengambilnya, dia sebaiknya berjuang untuk itu. Tentunya sang putri tidak bisa mengeluh jika anak-anak kita mengambil mana dari Li Tianming dengan mengalahkannya. Jangan melebih-lebihkan Li Tianming. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Putri King, dia tidak akan berakhir seperti orang cacat sejak awal, Zhang Zixuan mencemooh. Mendengar kata-kata itu, Li Zifeng dan Li Suejiao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Itu adalah dunia yang kejam bagi mereka yang ditinggalkan. Sementara para pemuda dari Lightning Manor sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan Li Tianming,
ayahnya sendiri tidak bereaksi dan sebaliknya sangat mesra dengan istri barunya. Satu-satunya kekhawatiran kita sekarang adalah jika orang ini mengambil mana dan pergi mencari Putri King sebagai gantinya. Maka semua penantian kita akan sia-sia. Zhang Zixuan berkata, itu tidak mungkin. Liu Qianyang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Pertama, dia adalah anak berbakti. Dan kedua, dia ingin Flame Yellow Order kembali ke Flame Yellow Sions Institute, untuk membalas dendam pada saudara Ting. Petik 2. Hah. Ketujuh pemuda itu menatap masing-masing, sebelum tertawa terbahak-bahak. Balas dendam. Pada saudara Ting. Petik 2. Haha. Kenapa dia tidak melihat baik-baik ke cermin untuk melihat wajah bodohnya itu? Bahkan 3 tahun lalu, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara Ting. Petik 2. Tolong, aku tertawa terbahak-bahak sekarang. Di antara semua tawa, Zhang Chong tiba-tiba berdiri, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Sisanya mengikuti garis pandangannya dan menemukan seorang pemuda berjalan menuju hotel. Dia tampaknya orang yang terpelajar, penampilannya anggun dan ramah. Mungkin hal yang paling istimewa tentang dia adalah cewek kecil yang mengobrol di bahunya. Binatang buasnya belum berevolusi. Kelompok itu sampai pada kesimpulan yang cepat. Itu berarti mana harus tetap bersamanya. Penantian mereka bukannya sia-sia. Aturan baru Lightning Manor adalah siapapun yang merebut mana dari Li Tianming akan menjadi pemiliknya. Itu juga berarti penampilan Li Tianming adalah sinyal dimulainya pertempuran. Lihat itu, mana pasti ada di sana. Dari jauh mereka bisa melihat tonjolan di pakaian Li Tianming. Sedikit yang mereka tahu bahwa itu adalah inti roh yang dia peroleh di sumur. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Jiang Tao menatap putrinya sendiri. Dia tidak ingin dia melewatkan kesempatan ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, 7 pemuda telah melompat dari lantai 3 hotel. Mereka perlu melawan Li Tianming bersama-sama, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu hanya satu orang yang bisa menyimpan mana. Pertempuran akan segera dimulai. Alis Li Yanfeng dirajut sejak penampilan anak laki-laki itu. Li Tianming telah tiba di halaman, dan hanya beberapa langkah dari membuka gerbang ketika 7 pemuda menghentikannya. Yanfeng, apakah kamu merasa sedih untuknya sekarang? Liu Qing bertanya dengan lembut. Li Yanfeng menggelengkan kepalanya. Dia memilih takdir ini untuk dirinya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Aku senang kamu berpikir seperti ini. Setelah ini selesai, Anda dapat mengesampingkan pekerjaan gubernur untuk sementara waktu dan mengikuti saya ke Lightning Manor. Lightning Seiner telah menerima Anda sebagai bagian dari keluarga, dan akan memberi Anda peran yang lebih besar. Petik 2. Mengerti. Li Yanfeng mengangguk. Dia telah memenuhi misinya, dan dia hanya selangkah lagi untuk meraih mimpinya. Dia akan memastikan itu, bahkan jika itu berarti mengorbankan putranya sendiri. Li Tianming telah melihat orang-orang di lantai 3 Hotel Halcyon sejak lama. Semuanya, termasuk ayahnya sendiri, memiliki sikap hawkish. Dia tahu aku akan kembali, jadi dia di sini untuk menghentikanku, dan membantu orang luar untuk mendapatkan mana. Li Tianming berpikir. Tapi itu tidak mengherankan, mengingat bagaimana Li Yanfeng telah mengecewakannya berkali-kali, jadi dia mengabaikannya beberapa saat kemudian. 7 jenius itu mengepungnya, dan dia juga menatap langsung ke Liu Qianyang. Pada akhirnya, salah satu tujuan utamanya untuk kembali ke Flame Haven adalah untuk mengambil kembali Flame Yellow Order dari Liu Qianyang. Sudah sebulan sejak kesepakatan mereka, dan dia siap untuk berperang. Petir-petir cita di antara kaki Liu Qianyang menggeram mengancam karena ketidaksabarannya, sebuah tindakan yang segera dicerminkan oleh 6 binatang lainnya sedetik kemudian. Dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Flame Haven bahwa binatang buas yang mengikat kehidupan tidak diizinkan bertempur di dalam kota. Oleh karena itu, suara dari hewan buas tersebut menarik banyak warga untuk mengintip dari kejauhan. Ditambah dengan mereka yang penasaran dengan perintah realokasi gubernur beberapa hari yang lalu, kerumunan sudah berkumpul, siap untuk pertunjukan yang bagus. Bahkan lebih banyak lagi yang akan bergabung dengan mereka nanti, yang merupakan hal baik bagi Li Tianming. Pada hari pemilihan, dia gagal membuktikan dirinya dengan benar. Sekarang dia dikelilingi oleh 7 jenius dari Lightning Manor, inilah saatnya untuk bersinar. Darahnya mulai mendidih,
dan bahkan lengannya yang hitam menjadi sangat panas sehingga siapapun yang menyentuhnya akan melepuh. Selain Liu Qianyang dan Lightning Bolt Cheetah, Li Tianming melihat Zhang Zixuan dengan Blue Tail Scorpion dan Jiang Yilin dengan Six Eye Flying Fish miliknya. Mata kalajengking tampaknya telah pulih sedikit, yang tidak mengherankan mengingat jumlah sumber daya dan uang yang dimiliki Lightning Manor. Selain itu, Li Tianming melihat 4 makhluk hidup lainnya, semuanya binatang bintang 5 seperti midasnya. Mencoba mengeroyokku. Li Tianming memelototi 7 pasangan itu dengan mata merah. Bab 28, 1 melawan 7. Berbagai binatang buas yang mengepung Li Tianming sekarang. Ada badai burung walet, seekor unggas jenis angin yang selalu dikelilingi oleh hembusan angin. The Rumble Rodent, binatang darat tipe petir yang unggul dalam menyerang dari bayang-bayang. The Mythical Icebug, binatang buas tipe es yang bisa membekukan lawannya. Dan yang terakhir adalah binatang tipe berpakaian baja yang dikenal sebagai udang raksasa berselubung baja, baju besinya tidak bisa ditembus oleh banyak senjata. Melawan 7 binatang buas dari spesies dan tipe berbeda, anak ayam kecil itu tampak begitu tidak berdaya. Bagaimana mungkin itu memiliki kesempatan? Li Tianming terjebak oleh lingkaran 14 lawan yang semuanya menatapnya dengan sungguh-sungguh. Tetapi mengapa mereka begitu tertarik padanya ketika dia sudah memoles mana? Oh! Dia menemukan alasannya ketika dia melihat ke bawah dan melihat inti roh di sakunya. Jadi mereka mengira itu mana? Li Tianming, dengan ini kami memberitahu Anda bahwa mana ini adalah milik Lightning Manor. Istana telah memutuskan bahwa bahkan jika Anda membawa Liontin Giok Putri King, Anda harus bersaing dengan 7 murid untuk memperebutkan mana. Bisakah Anda setuju dengan itu? Liu Qianyang adalah orang pertama yang memecah keheningan. Tentu saja. Jangan buang waktuku, kalian bertujuh bisa datang padaku bersama. Li Tianming dengan senang hati menerima kondisi itu. Bagaimanapun, dia kembali ke Flamehaven hari ini untuk memperjuangkan harga dirinya, dan untuk mengawal ibunya pergi dengan bermartabat. 1 lawan 7. Dia tidak perlu takut, dan nyatanya, menyambutnya. Murid Lightning Manor jelas melihat ini sebagai penghinaan. Sebagai keajaiban dari Lightning Manor of Ignispolis, mereka biasanya tidak akan melirik orang-orang dengan latar belakang seperti itu. Cukup sombong, iya. Jangan repot-repot. Dia selalu seperti ini. Dia akan membicarakan pertandingan besar, lalu kabur seperti pengecut. Petik 2. Jangan menyesali pilihanmu. Bagaimanapun, kami mengalami kesulitan untuk menentukan urutannya. Mulai sekarang, siapapun yang mendapatkan mana lebih dulu menang. Zhang Zixuan memproklamasikan. Niatnya adalah untuk menjemput Li Tianming setelah yang lain pertama kali melemahkannya, karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Li Tianming. Maaf, apa yang kamu katakan? Bagaimana mata kalajengkingmu? Li Tianming mengejek, menyebabkan wajah Zhang Zixuan memerah karena marah. Tidak ada gunanya bertengkar, ayo pergi. Liu Qianyang sudah dalam posisi bertarung, yakin bahwa dia akan menjadi orang yang mendapatkan mana sebagai yang terkuat dari ketujuh. Liu Qianyang, apakah kesepakatan kita dari sebulan yang lalu masih berlangsung? Atau apakah kamu terlalu takut untuk memberiku Flame Yellow Order jika kamu kalah? Mata Li Tianming tertuju pada Liu Qianyang. Janji adalah janji. Dan bila kalah, lebih baik serahkan mana. Liu Qianyang menjawab, berlari menuju Li Tianming. Dia tahu bahwa dia memiliki keunggulan dibandingkan 6 kontestan lainnya, yang merupakan Flame Yellow Order yang diinginkan Li Tianming. Karena itu, Li Tianming pasti akan fokus padanya dan kemudian dia bisa dengan mudah mengalahkan si bodoh itu untuk mendapatkan mana. Saat Liu Qianyang bergerak, 6 lainnya segera mengikutinya. Mereka semua adalah pesaing yang tidak berencana membiarkan Liu Qianyang mendapatkan mana dengan mudah. Dan dari sudut pandang Li Tianming, jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi 7 musuh yang seperti pasir lepas. Pertama, jangan ganggu istirahat ibu. Kedua, sebaiknya lebih banyak orang tahu siapa pemenang sebenarnya dari Flame Yellow Selection. Dan akhirnya, aku akan menginjak-injak para jenius Lightning Manor itu, dan membuat Li Yanfeng menyesali pilihannya. Petik 2. Sejak hari yang menentukan itu, tujuan Li Tianming tidak pernah berubah. Dia ingin mendapatkan Flame Yellow Order, untuk keluar dari Flamehaven dengan harga diri dengan Li Yanfeng secara pribadi mengirim mereka pergi. Sudah 3 tahun, dan Li Tianming sudah muak menjadi pecundang. Dengan tujuan yang jelas dalam pikirannya,
Li Tianming menggunakan langkah hantu untuk keluar dari pengepungan. Beberapa langkah cepat lainnya membawanya ke atap, lalu dia berlari menuju Hotel Halcyon. Ini terlalu jauh dari Li Yanfeng dan Li Tianming ingin bertarung langsung di atas hotel tempat Li Yanfeng memiliki kursi baris depan. Dia kabur. Cepat, kejar dia. Manusia dan anak ayam dikejar oleh 7 pasang Beastmaster dan makhluk hidup di atas distrik kota. Beberapa binatang seperti Lightning Bolt Cheetah sangat merusak sehingga atap apapun yang mereka luncurkan sendiri hancur seketika, bahkan menyebabkan satu bangunan runtuh. Tidak lama kemudian mereka mencapai Hotel Halcyon, gedung tertinggi di daerah itu. Mengabaikan sekelompok orang dewasa di hotel, Li Tianming melompat ke atap hotel. Apa yang dia pikirkan? Sekelompok senior semua bingung dengan perilakunya. 7 jenius menyusul semenit kemudian dan menempatkan diri di atas atap. Atapnya cukup lebar untuk berfungsi sebagai arena dan juga cukup tinggi untuk dilihat oleh hampir setengah dari Flamehaven. Jelas bagi para penonton bahwa itu dia, Li Tianming, melawan 7 jenius dari Lightning Manor sendirian. Cukup baik. Li Tianming bisa merasakan kekuatan mengalir melalui lengan hitamnya saat dia mengepalkan tinjunya. Di tangan kanannya, ujung tajam Crimson Blood Dagger bersinar merah darah. Li Tianming fokus pada 7 lawannya, matanya menyala-nyala karena amarah. Ketujuh dari mereka telah mencoba mengganggu dan bahkan menyerang satu sama lain selama pengejaran. Sebagai kontestan terkuat, Liu Qianyang bahkan harus berhadapan dengan 4 orang rekannya. Bagaimanapun, itu diizinkan oleh aturan untuk 6 dari mereka untuk melenyapkan Liu Qianyang terlebih dahulu sebelum menghadapi Li Tianming. Mereka pikir itu adalah permainan dengan 7 pemburu, dan aku adalah satu-satunya mangsa. Tapi benarkah itu masalahnya? Li Tianming bisa merasakan bahwa Eternal Infernal Beast Ki-nya bahkan lebih kuat dari Ki Beast normal di Beast Vein tingkat 9. Dia hampir, jika tidak hanya, sekuat dirinya 3 tahun lalu. Mari kita lakukan. Setelah menghindari beberapa serangan, tatapan dingin Li Tianming menemukan korban pertamanya, Zhang Zixuan. Anak laki-laki yang mengklaim bahwa dia akan mencabik-cabik Li Tianming tidak berniat untuk menyerang, karena dia ingin melepaskan Li Tianming hanya ketika dia lemah. Ketika mata Li Tianming bertemu dengan mata Zhang Zixuan, dia bisa merasakan ketakutan lawannya. Dengan ketukan di atap yang membuat ubin berterbangan, Li Tianming berkedip di depan Zhang Zixuan. Dengan kekuatan Li Tianming yang sekarang sebanding dengan yang ada di Beast Vein tingkat ke-9, bagaimana mungkin Zhang Zixuan, yang hanya sedikit lebih kuat dari Li Zifeng, bahkan memiliki peluang? Fosh! Zhang Zixuan, kamu yang pertama. Zhang Zixuan berkeringat dingin saat melihat pukulan dilemparkan ke wajahnya. Bahkan sebelum dia bisa mengelak, tinju Li Tianming sudah menemukan wajahnya. Memukul. Hidung Zhang Zixuan tenggelam ke wajahnya, dan darah berceceran di semua tempat. Itu adalah jeritan pertama yang terdengar dari atap Hotel Halcyon hari ini. Para senior di tingkat 3 pertama kali melihat Zhang Zixuan jatuh dari gedung dengan darah mengalir dari hidungnya, diikuti oleh seorang gadis kecil yang marah yang menusuk baju besi kalajengking ekor biru dalam sinar cahaya merah. Sebelum kalajengking bisa membalas, sayap anak ayam kecil itu melesat di wajahnya, kekuatan tamparan itu melemparkannya jauh ke kejauhan dan membanting ke rumah-rumah di dekatnya. Suaner. Wajah Zhang Chong seputih kapur. Kemarahan bergejolak di dalam dirinya saat dia menggendong putranya dan melihat wajahnya yang rusak. Dia sudah membunuh Li Tianming 1000 kali dalam pikirannya, tapi dia tidak berani bergerak. Bagaimanapun, Lightning Manor telah secara khusus menginstruksikan mereka bahwa mereka akan tidak menghormati Putri King jika mereka secara pribadi terlibat dalam perkelahian di antara generasi muda. Oi, jika kamu punya anak lain, berhentilah memberi mereka nama umum. Saya dapat menemukan 10.000 Zixuan, Sihan dan Zikis di Flamehaven. Komentar Li Tianming dari atas atap hampir membuat Zhang Chong muntah darah. Bagaimana Li Tianming tahu bahwa dia membutuhkan waktu seminggu untuk memikirkan nama yang anggun ini? Korban pertama dari pertempuran ini telah membuat para penonton kebingungan. Warga Flamehaven menggosok mata mereka karena tidak percaya, mengira mereka mungkin telah salah melihat. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka menggosok mata atau menggelengkan kepala, hasilnya tetap sama. Apakah Li Tianming? Bahwa Li Tianming baru saja membunuh seorang jenius Lightning Manor dalam satu pukulan.
Mereka tidak bisa melihat banyak detail dari kejauhan, jadi satu-satunya hal yang mereka tangkap adalah Zhang Xixuan jatuh dari atap dengan darah keluar dari kepalanya. Sedikit yang mereka ketahui, ini baru permulaan. Li Tianming dapat melihat bahwa 6 orang lainnya masih terbagi, beberapa dari mereka masih berusaha menghalangi Liu Qianyang dari Li Tianming. Pertikaian mereka membuat Li Tianming menyeringai, karena dia akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Sejauh ini, hanya satu dari mereka yang berhasil menyingkirkan pesaingnya dan berhasil mencapai Li Tianming. Di tengah semua kebingungan, dia mungkin bahkan tidak memperhatikan Zhang Xixuan disingkirkan oleh Li Tianming. Ahuri Cane Swallow. Hal pertama yang diperhatikan Li Tianming adalah binatang buas itu. Bahkan sebelum dia bisa melihat siapa pemiliknya, burung layang-layang itu mengepakkan sayapnya dan mengirimkan semburan angin ke arahnya. Hembusannya bahkan merobek banyak genteng, menembaki Li Tianming seperti ratusan silet. Sepertinya Halcyon Hotel akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki atap mereka. Bab 29, tak terhentikan. Hai, telan, apa ya laki-laki atau perempuan? Anak ayam kecil itu bergegas maju dengan keinginan. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, ia menangkap burung layang-layang itu dan membuatnya mengeluarkan suara pukulan, menyebabkan bulunya rontok. Hahaha. Misi gagal lagi. Orang lain. Ying Huo mengamuk. Badai swallow tingkat ke-7 yang sama hanya bisa berperan sebagai yang dipukuli. Binatang buas lainnya tidak bisa menahannya tepat waktu sebelum dipatuk penuh dengan lubang berdarah. Menjerit sedih, ia melarikan diri. Tuannya adalah seorang pria muda berpakaian hijau dengan wajah cantik, mengendalikan angin di sekitarnya seolah-olah dia adalah anak kesayangan mereka. Matilah, Li Tianming. Dia terlihat sangat elegan dengan pedang panjang di tangan. Serangan pedangnya sangat kuat seperti angin badai. Sayangnya, tidak peduli betapa cantiknya mereka tidak menebus fakta bahwa dia sama dengan Li Tianming, Beast Vein tingkat ke-7. Dan itu sama sekali bukan tantangan bagi Li Tianming yang bisa melawan 2 level di atas dirinya sendiri. Li Tianming langsung melompat ke dalam kebingungan serangan saat dia menggunakan tangan kirinya untuk merebut pedang panjang itu. Mustahil. Wajah pemuda itu jatuh saat pedang panjangnya segera terkunci di tempatnya. Mengusir. Saat berikutnya, tamparan di wajahnya mengirimnya ke jalan tol di 3 lantai Hotel Halcyon. Orang tuanya baru saja berhasil menangkapnya sebelum dia mendarat, menyelamatkannya dari nasib yang suram. Kedua ahli dari Lightning Manor memiliki wajah yang suram, tetapi yang paling tidak tertahankan adalah mereka hanya bisa menonton. Tetap saja, mereka tidak bisa mengerti bagaimana putra Li Yanfeng bisa begitu kuat. Bukankah Li Yanfeng mengklaim dia hanya memiliki kekuatan Beast Vein tingkat ke-7? Mereka segera mengalihkan semua kemarahan mereka ke Li Yanfeng, karena mereka merasa bahwa dia pasti mencoba mengacaukan mereka. Ketika mereka melihat kembali, mereka melihat Li Tianming masih melanjutkan pelecehan sepihaknya. Jadi, kamu harus sekuat ini untuk disebut jenius di Lightning Manor. Kata-kata mengejek Li Tianming memenuhi area itu. 5 orang lainnya tidak lagi berani melanjutkan pertengkaran mereka. Mereka mulai memiliki firasat bahwa Li Tianming tidak mudah ditangani, tetapi sudah terlambat. Terlepas dari tingkat ke-9 Liu Qianyang, 3 adalah tingkat 8 dan yang terakhir adalah seorang gadis tingkat ke-7. Gadis itu melihat luka Zhang Xixuan dan kemudian berkata, "Baiklah, saya berhenti. Selamat bersenang-senang." Dan dengan itu, dia melarikan diri, mythical ice bug-nya panas di tumitnya. 4 tersisa. Apakah mereka benar-benar jenius dari Lightning Manor? Warga tercengang konyol. Bagi mereka, Lightning Manor adalah kekuatan super yang bisa menghancurkan Flamehaven dengan nafas biasa. Bagaimana Li Tianming bisa menekan mereka dengan mudah? Bukankah dia diusir dari istana gubernur seperti anjing waktu itu oleh Liu Qianyang? Mari hentikan pertengkaran internal dan tangani dia dulu. Kami akan memutuskan setelah kami mendapatkan mana. Jiang Yilin gemetar. Dia jelas menyadari Li Tianming tidak sekuat ini sebelumnya. Dia harus menahan diri dari gemetar ketika dia bertemu dengan matanya. Lagi pula, mereka tinggal 4. Bersama. Hanya Liu Qianyang yang masih bisa dianggap tenang. Itu menguntungkannya jika Li Tianming lebih kuat, karena itu membuatnya menjadi kacang tangguh yang hanya bisa dia pecahkan. Dia mungkin telah membuat pertunjukan yang kuat, tetapi itu masih dalam batas kemampuannya.
Di bawah komandonya, 4 jenius dan binatang buas mereka, Lightning Bolt Panther, Rumble Rat, Steel-Clad Giant Shrimp dan Six-Eye Flying Fish mengelilinginya dan mendekatinya dari 4 arah. Segera, para Beastmasters mengeksekusi seni bela diri sementara binatang buas mereka melepaskan seni bestial, memotong semua rute pelarian Li Tianming. Namun, apakah itu benar-benar penindasan yang berhasil? Li Tianming berubah menjadi kabur berwarna darah saat dia menggunakan seni peringkat binatang tertinggi. Cepat, tepat, ganas. Crimson Blood Dagger menusuk ke depan menggunakan Bloody Soul Hun. Tuan Rumble Rat diselimuti listrik, tapi itu terbukti tidak ada hambatan sama sekali saat belati itu menancap di perutnya. Orang lain jatuh dari atap dan masuk ke pelukan orang tuanya. Binatang buasnya segera melarikan diri dari medan perang, kembali ke sisi tuannya. Yang lainnya, apakah itu nyali yang menyembul? Warga Flamehaven tidak dapat melihat dengan jelas apakah para jenius itu telah tewas dalam pertempuran, tetapi itu tidak menghentikan napas mereka yang keheranan. Lanjut. Suara Li Tianming sepertinya melayang dari mimpi buruk. Darah bocor dari lubang yang robek di shell Steel-Clad Giant Shrimp dari cakar anak ayam kecil itu, sementara Beastmaster-nya hampir terbunuh oleh Bloody Soul Hun milik Li Tianming. Seni gerakannya yang tidak menentu dan gesit membuat lawan yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Jenius kelima jatuh dari atap, binatang buasnya mengikutinya mundur. Satu lagi mati. Ya ampun. Mereka tidak tahu tidak ada dari mereka yang mati karena Li Tianming, cukup dengan steam rolling mereka. Dia tidak perlu melihat Li Yanfeng dan level yang lebih tinggi dari Lightning Manor untuk mengetahui betapa jeleknya ekspresi mereka. Jelek betapa kuatnya dia. Dalam sekejap mata, 7 telah dikurangi menjadi Jiang Yilin dan Liu Qianyang. Saya menyerah. Jiang Yilin masih cukup pintar untuk mengatakan dari bagaimana Li Tianming menjatuhkan 2 rekan setingkatnya bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Dia tidak peduli jika itu adalah kehilangan muka saat dia melompat dari atap dan kembali ke sisi ayahnya. Dia memeluk lengan ayahnya, wajahnya pucat karena kakinya gemetar. Seluruh lantai 3 Halcyon jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, kecuali ratapan para Beastmaster jenius dalam pelukan orang tua mereka. Li Zifeng dan Li Suejiao, yang bersembunyi di sudut tercengang. Li Suejiao mencoba membawa secangkir teh ke bibirnya untuk menyesap, hanya ubin yang jatuh dari langit-langit ke kepalanya. Memalukan, Li Zifeng terkekeh. Sepertinya kamu jauh lebih baik. Lihatlah di cermin betapa pucatnya dirimu. Petik 2. Bagaimana aku bisa tahu dia akan menjadi sekuat ini? Apakah menurutmu kata-kata ayah, bahwa dia terjebak dalam Beast Vein seumur hidup, benar? Dia tidak lagi menaruh banyak perhatian pada kata-kata itu ketika dia melihat penampilan Li Tianming. Anggota Lightning Manor juga memiliki wajah yang agak pucat. Mereka mengira mengambil mana dari Li Tianming seperti mengambil permen dari bayi, dan peristiwa utamanya adalah konflik internal setelahnya. Namun, kenyataan telah memberi mereka tamparan di wajah. Li Tianming telah melakukan solo 7 sendirian. 4 telah menderita kekalahan yang memalukan, 2 kebobolan dan hanya tersisa Liu Qianyang. Saudara Feng, apa yang terjadi? Bahkan Liu Qing pun bingung. Dia datang ke Flamehaven dengan keyakinan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, hanya untuk beberapa karakter kecil yang menghancurkan rencananya lagi dan lagi. Sekarang, dia juga agak khawatir pada Liu Qianyang. Bersantai. Li Tianming lebih tua, dan pernah memukul Spirit Sos. Dia juga memiliki pengalaman pertempuran yang melimpah dan banyak teknik bertarung. Stand akhir yang sedikit spektakuler adalah hal biasa. Namun, percayalah pada Qianyang. Dia adalah tahap Beast Vein tingkat 9 yang bonafit. Adapun Li Tianming, setiap kekuatan yang dia gunakan tidak akan pernah pulih. Li Yanfeng adalah hadiah paling tenang. Tetap saja, Qianyang harus mencoba yang terbaik. Pertempuran ini juga sangat berguna untuk pertumbuhan jangka panjangnya. Mengatasi kesulitan ini dan mendapatkan mana akan membuat prospeknya tidak terbatas, lanjut Li Yanfeng. Tetap saja, kata-katanya tidak menghentikan Liu Qing untuk melihat ke atap dengan cemas. Di atas atap, Li Tianming berhadapan dengan Liu Qianyang di bawah pengawasan ketat dari puluhan ribu orang. Ini adalah panggung yang dia inginkan, dan dia sekarang menjadi topik utama percakapan untuk separuh dari Flamehaven. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengatakan dia telah menantang Liu Qianyang sebulan yang lalu hanya untuk wajah. Dia telah menggunakan tindakannya untuk membungkam mereka. Namun,
Li Tianming belum selesai. Baginya, 7 jenius Lightning Manor hanyalah pemanasan. Liu Qianyang membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang mirip dengan Lin Xiaoting saat dia menaiki Lightning Bolt Cheetah, seolah-olah dia adalah penguasa semua kehidupan. Menatap Li Tianming dengan jijik, biar aku terus terang. Mana tidak berguna bagi Anda dan bahkan jika Anda mendapatkan Flame Yellow Order, Flame Yellow Science Institute tidak akan pernah memberi Anda entry. Anda ingin kembali untuk membalas dendam. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Binatang buas yang kau dapatkan melalui perjanjian darah itu memiliki kehidupan yang sama denganmu. Apakah sampah, dan selamanya akan? Karena itu masalahnya, jadilah batu loncatanku. Bunga api menari di mata Liu Qianyang. Dia tidak pernah merasa takut pada Li Tianming dari awal sampai akhir. Bahkan jika yang bisa saya gunakan hanyalah sebagai pemberat kertas, saya masih mengambilnya dari Anda. Li Tianming terkekeh, tetapi api di matanya menceritakan kisah yang berbeda. Siapapun bisa bicara besar, sepertimu dari 3 tahun lalu. Sayangnya, Anda ditakdirkan untuk menjadi orang cacat. Hanya dengan menghancurkanmu aku bisa membuatmu putus asa dan kembali ke tempat yang selayaknya sebagai tikus jalanan. Liu Qianyang mencabut senjatanya. Li Tianming mengerutkan kening ketika dia melihat senjata itu, karena dia tahu senjata bestial ini berbeda dari biasanya. Senjata bestial dibuat dengan biji roh dengan pola surgawi sebagai basisnya. Mereka diperkuat lebih lanjut dengan menambahkan elemen seperti api roh dan angin roh, serta darah binatang yang mengikat kehidupan. Jenisnya bermacam-macam, mulai dari ofensif, defensif, pergerakan, support dan lain sebagainya. Senjata bestial dibagi menjadi 10 kelas, dari kelas 1 hingga kelas 10, berdasarkan kualitasnya. Belati darah merah Li Tianming adalah senjata kelas 2, yang sudah agak berharga. Ada cukup banyak pola surgawi oranye di atasnya, membuktikan bahwa berbagai biji pola surgawi oranye telah digunakan dalam penempaannya. Liu Qianyang telah mengeluarkan rantai ungu yang panjangnya mencapai 4 meter. Setiap mata rantai ungu memiliki petir dan api ungu yang mengalir di permukaannya. Ini berarti bahwa kilat roh dan api roh pasti tercampur selama produksinya. Yang disebut petir roh dan api roh sebenarnya hanyalah kilat dan api yang telah menyerap banyak energi spiritual dan energi unsur, memberi mereka kekuatan penghancur yang besar. Mereka disebut bahaya roh, dan angin, air, bumi, es, dan lainnya juga merupakan kandidat untuk memperoleh pola surgawi. Hanya saja, tidak mudah untuk melihat pola surgawi pada mereka. Biji roh, bahaya roh, dan tumbuhan roh semacam itu adalah harta dan keajaiban dunia yang berharga. Li Tianming memperhatikan beberapa pola surgawi kuning pada rantai, yang membuatnya setidaknya menjadi senjata bestial kelas 3. Itu adalah pencapaian yang cukup bagi seorang Beastmaster Beast Vein Stage untuk dapat menggunakan senjata kelas 3. Liu Qianyang jelas lebih kuat dari yang diharapkan. Tapi, setelah apa yang telah dia capai sejauh ini, tidak mungkin Li Tianming akan takut padanya. Bab 30, Setan Gila. Li Tianming merasa terhormat bahwa Anda akan menjadi orang pertama yang pernah merasakan amukan rantai api guntur saya. Liu Qianyang memegang rantai yang baru diperoleh di tangannya, menatap tajam ke arah Li Tianming. Dia adalah satu-satunya di Beast Vein tingkat 9 di sini, dan dia bangga dengan bakatnya itu. Sementara rantai api guntur melingkari lengannya untuk saat ini, kemungkinan Liu Qianyang akan menggunakannya sebagai cambuk. Mempertimbangkan kemampuannya untuk mengacaukan musuhnya, itu bahkan lebih mematikan daripada cambuk biasa. Senjata bestial tingkat 3 langsung menarik suara iri dan kekaguman dari penonton, dengan kebanyakan orang curiga itu adalah keuntungan yang terlalu besar untuk diatasi Li Tianming. Jangan berpikir Li Tianming bisa menjatuhkan yang satu ini. Lupakan, penampilannya hari ini sudah cukup mengesankan. Selain skandal di Ignispolis, Li Tianming adalah murid yang cukup baik. Sungguh menyedihkan melihat hal-hal yang dilakukan anak muda untuk cinta. Petik 2. Tapi satu kesalahan langka itu sudah cukup untuk menghancurkan masa depannya. Perjuangannya sekarang tidak berguna. Petik 2. Faktanya, Li Tianming bisa mendengar banyak hal yang dikatakan tentang dia. Perjuangan yang tidak berguna. Dia kembali ke sini hari ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa itu bukanlah perjuangan yang tidak berguna. Dia kembali untuk memberitahu dunia bahwa dia, Li Tianming, akan bangkit dari abu.
Dia sudah muak dengan orang-orang yang memandangnya dengan pandangan kasihan atau ejekan. Pria berdarah dingin di lantai bawah, apa yang dia pikirkan ketika dia melihat Li Tianming memperjuangkan kehormatannya atau istrinya sendiri layu. Li Tianming mungkin tidak bisa membuat pria itu menyesali semua tindakannya, tapi yang bisa dia lakukan adalah membuat ayahnya mempertanyakan pilihannya untuk memilih Liu Qianyang. Dan untuk melakukan itu, dia hanya perlu mengalahkan dan mempermalukan Liu Qianyang. Mati. Kali ini, dia dan Ying Huo akan bertabrakan langsung dengan Liu Qianyang dan Lightning Bolt Cheetah. Seperti yang diharapkan, Liu Qianyang menggunakan seni cambuknya, Thunder Channeling Whip. Rantai api guntur menyerang dengan serangan cepat dan kuat, memberikan kesan bahwa Li Tianming tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bam! Beberapa jepretan dari cambuk kemudian, atap Hotel Halcyon telah runtuh, memaksa semua orang yang masih berada di dalam gedung untuk mengungsi. Beberapa saat setelah semua orang meninggalkan gedung, Hotel Halcyon, gedung tertinggi di daerah itu, telah runtuh menjadi puing-puing dan debu di bawah kekuatan cambuk Liu Qianyang. Bahkan kemudian, rantai yang dipenuhi percikan api dan guntur masih mengejar Li Tianming tanpa ampun. Banyak penonton tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa Li Tianming hanyalah macan kertas lain yang tidak akan memiliki kesempatan melawan Liu Qianyang dan Thunder Fire Chain-nya. Pengecut bernama Li Tianming, apakah kamu masih berani tidak melawanku? Liu Qianyang mencibir saat situasinya berubah menguntungkannya. Bagi saya, satu gerakan sudah cukup. Dengan langkahnya yang mulus, Li Tianming menghindari serangan dari Lightning Bolt Cheetah, diikuti oleh cambukan dari cambuk Liu Qianyang. Seperti bayangan merah, dia terus mengelak di dalam puing-puing. Adapun Ying Huo, itu lebih berani. Itu telah berhasil menuju punggung Lightning Bolt Cheetah, mencoba merobek lubang di tubuhnya. Dengan ukurannya yang kecil, Cheetah sulit sekali menangkap atau bahkan menyerangnya. Bats. Dalam pertahanan, Cheetah baut petir menggunakan bulunya untuk menghasilkan baut listrik untuk memaksa anak ayam kecil itu keluar dari tubuhnya. Berhenti meronta. Hari ini adalah hari di mana aku akan meminum darahmu dan makan dagingmu. Bertahan dari sengatan listrik, Ying Huo benar-benar berhasil mematuk tubuh Cheetah dan mencoba masuk ke dalam. Cheetah itu bahkan mencoba berguling-guling tetapi tidak berhasil. Dalam beberapa saat, Liu Qianyang menyadari bahwa tidak ada gunanya menargetkan gadis kecil itu, dan langkah yang lebih cerdas di sini adalah menyerang Li Tianming bersama dengan Lightning Bolt Cheetah miliknya. Saat dia mencambuk rantai api petir ke Li Tianming, Cheetah juga menyapu ekor panjangnya seperti cambuk pada pemuda yang melarikan diri. Itu memaksa Li Tianming untuk berurusan dengan seni bela diri dan seni bestial yang setara pada saat yang bersamaan. Li Tianming tampak seperti berada di sisi negatifnya, tetapi seperti yang dia katakan, dia hanya perlu menggunakan satu gerakan untuk seluruh pertempuran. Dan sekarang, dia telah menemukan kesempatan sempurna untuk menyerang. Bayangan merah tiba-tiba mengubah arahnya dan berlari menuju Liu Qianyang, lengan kirinya menahan beberapa serangan dari Thunder Fire Chain. Kekuatan itu akan cukup untuk merobek lengan siapapun, tetapi lengan Li Tianming tetap utuh sempurna. Liu Qianyang tertegun melihat serangannya tidak berpengaruh, dan bahkan cambuknya menjadi lebih lambat karena keterkejutannya. Pada saat yang tepat, Li Tianming menyeringai dan mengangkat tangan kirinya, di mana Liu Qianyang dan Lightning Bolt Cheetah bisa melihat bagian tengah telapak tangannya. Mata membingungkan. Dalam sepersekian detik itu, mata Liu Qianyang dan Lightning Bolt Cheetah menjadi tumpul, dan bahkan tubuh mereka membeku sesaat di tempat. Kakak, gumam Liu Qianyang, pupil matanya kabur dan nadanya bingung. Tanda seru. Li Tianming tentu saja tahu bahwa mata membingungkan akan menyebabkan korbannya melihat orang yang paling mereka inginkan, tetapi dia tidak pernah menyangka orang itu dalam kasus Liu Qianyang adalah saudara perempuannya sendiri. Apakah ini betapa busuknya keluarga yang disebut bergengsi ini? Etika disisihkan, penggunaan mata membingungkan telah memberinya satu kesempatan yang dia butuhkan untuk mengakhiri pertempuran. Sebelum Liu Qianyang bisa pulih dari ilusinya, Li Tianming sudah meninju tinju kirinya dengan serangan berat mamut naga, mengarah langsung ke wajah Liu Qianyang. Bam! Suara retakan tulang bergema di seluruh kota. Sebulan yang lalu, Li Tianming bersumpah untuk meninju wajah bodoh Liu Qianyang, dan sekarang ketika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu adalah pukulan yang bahkan lebih kuat dari yang diterima Zhang Zixuan, tidak hanya mematahkan hidung Liu Qianyang tetapi bahkan mengancam akan mematahkan lehernya.
Bantu aku, saudari. Tolong. Liu Qianyang merasa seolah-olah dia jatuh dari surga dan langsung pergi ke neraka. Dampak dari pukulan itu telah menggoreng otaknya dan menghapus semangat yang tersisa. Saat darah dan ingus mengalir di wajahnya, dia tidak bisa mengerti bagaimana Li Tianming menciptakan ilusi Liu Qing. Jika ada, seni ilusi adalah spesialisasi saudara perempuannya. Bagaimana caranya? Sayangnya, Liu Qianyang tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyuarakan keraguannya. Sensasi darah mengalir di mulutnya telah membuatnya menjadi berantakan, hanya mampu berteriak putus asa minta tolong. Faktanya, buang air kecil sendiri tidak keluar dari kartu sekarang. Peristiwa yang berlangsung di Hotel Halcyon berada di luar impian terliar para penonton. Liu Qianyang, bagaimana kamu suka ini? Li Tianming seperti iblis yang menjulang di atasnya, siap memanen jiwanya. Teror belaka membuat Liu Qianyang berlutut, penglihatannya kabur oleh darahnya sendiri dan suaranya serak karena berteriak. Kamu telah menang, Li Tianming, biarkan aku pergi sekarang. Tolong, saya telah membuat kesalahan, selamatkan saya tidak ingin mati di sini. Liu Qianyang takut. Dia tahu bahwa bahkan jika Li Tianming berani membunuhnya, Li Yanfeng dan Liu Qing akan membalas dendam untuknya. Tapi apa gunanya kalau dia sudah mati? Dia bisa merasakan murka Li Tianming, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika Li Tianming memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sekarang. Liu Qianyang tidak ingin mati. Berlutut di lantai, dia memohon belas kasihan Li Tianming. Sial, dia bahkan akan bersujud dan menjilat sepatu Li Tianming jika dia masih memiliki kekuatan untuk itu. Pada saat itu, Liu Qianyang bisa merasakan kedinginan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bayangan kabur dari pria yang berdiri di depannya akan muncul di setiap mimpi buruk yang dia alami selama sisa hidupnya. Adapun ingatan tentang dia yang menghancurkan Li Tianming di Zephyr Square sebulan yang lalu, rasanya begitu singkat, seperti mimpi. Tapi baginya, mimpi itu telah berakhir. Tidak. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku yang tidak berguna, aku lebih buruk dari binatang, tolong jangan bunuh aku. Liu Qianyang melolong saat mencoba menyeka darah dari wajahnya, tidak menyadari bahwa itu hanya membuat wajahnya semakin merah. Tapi bagaimana jika aku bersikeras membunuhmu? Garis itu cukup bagi Liu Qianyang untuk melepaskan kandung kemihnya sepenuhnya, dan cairan hangat mulai menetes ke celananya. Adapun Li Tianming, dia sudah berjalan di belakang Liu Qianyang. Belati darah merah ditekan ke leher Liu Qianyang, siap untuk menggorok lehernya kapan saja. Di sisi lain, anak ayam kecil itu juga memanfaatkan delusi Lightning Bolt Cheetah, mengebor jauh di dalam tubuh Cheetah. Itu seperti burung pelatuk, mematuk tulang belakang Cheetah dan akhirnya memecahkannya. Cheetah jatuh ke lantai, bahkan tidak bisa berdiri. Masih berani bertingkah sombong di depan ayam kakek. Lain kali, aku akan mematahkan kejantananmu. Setelah menyelesaikan misinya, anak ayam kecil itu terbang dengan gagah berani, seperti raja dari semua binatang buas. Pertempuran telah usai. Yang bisa dilihat penonton sekarang hanyalah Liu Qianyang yang sedang berjuang dipegang oleh ujung belati, dan Lightning Bolt Cheetah yang berguling dengan anak ayam kecil menginjaknya. Itu semua terjadi terlalu cepat, dan tidak seorang pun, bahkan Li Yanfeng, bisa mengerti bagaimana Liu Qianyang tiba-tiba dikalahkan. Keheningan menyelimuti Flamehaven, hanya sesekali pecah oleh ejekan anak ayam kecil dan tangisan Liu Qianyang. Mata semua orang terpaku pada Li Tianming dan binatang buasnya, masih terkejut dengan hasil pertempuran ini. Selama 1 menit atau lebih, tidak ada satu jiwa pun yang bergerak. Li Tianming melirik ke halaman. Di tengah semua perkelahian dan keributan itu, Wei Jing hanya membalikkan dirinya di kursi taman dan masih tertidur. Dia tersenyum, memikirkan betapa santai Wei Jing. Apa yang tidak dia sadari adalah air mata mengalir dari pipinya. Air mata itu, bagaimanapun, adalah air mata kebahagiaan. Dalam 1 bulan ini, Li Tianming akhirnya membuktikan dirinya tidak hanya layak untuk Flame Yellow Order, tetapi juga bahwa dia kembali untuk mengambil kembali semua yang telah hilang 3 tahun lalu. Mengalahkan Li Zifeng hanyalah permulaan, dan ketika dia telah menjatuhkan 7 murid dari Lightning Manor, dia telah menunjukkan nilai aslinya. Tindakannya menjerit ke Flamehaven, bahwa dia bukan lagi bocah lelaki yang telah lumpuh, dan sebaliknya dia akan menjadi kebanggaan dan kemuliaan mereka. Hotel Halcyon telah runtuh,
dan Li Tianming berdiri di depan para elit Flamehaven dan Lightning Manor, kehidupan Liu Qianyang masih dalam kendalinya. Raut putus asa di wajah orang-orang ini membuat Li Tianming ingin tertawa, bertanya kepada mereka, siapa anak laki-laki yang tidak berharga sekarang? Dari semua orang, Li Tianming paling tertarik dengan ekspresi Li Yanfeng, dan dia tidak kecewa. Sudah pasti Li Yanfeng telah kehilangan banyak wajah hari ini. Tidak hanya putranya yang dia tinggalkan mengungguli orang lain, dia juga telah gagal dalam janjinya untuk membantu Liu Qianyang mendapatkan mana. Tuan Gubernur, apakah ini hanya aku atau apa yang disebut para jenius dari Lightning Manor ini semua benar-benar sampah? Jika tidak, mengapa mereka tidak bisa menerima satu serangan pun dari cacat penduduk Flamehaven? Li Tianming adalah orang pertama yang memecah keheningan, tersenyum cerah pada Li Yanfeng. Apa yang akan dipikirkan Li Yanfeng, ketika dia menyadari bangkai kapal berlumuran darah yang menangis di tangan Li Tianming adalah keajaiban yang dia berikan begitu banyak harapan. Lepaskan dia. Itulah satu-satunya hal yang harus dikatakan Li Yanfeng. Jika ini terjadi di Red Wheel Mountain sebagai gantinya, dia bisa membungkam Li Tianming bahkan jika dia memenangkan pertarungan. Sayangnya, sekarang tidak mungkin dengan begitu banyak saksi. Tentu saja, tapi sebelum itu, aku akan mengambil Flame Yellow Order sesuai taruhan kita. Dan sesuai tradisi, Gubernur harus mengumumkan kepada kota siapa pemenang pemilihan tahun ini. Saat dia berbicara, Li Tianming telah menemukan Flame Yellow Order yang sangat dia inginkan di saku Liu Qianyang. Flame Yellow Science Institute telah membuka gerbangnya sekali lagi. Kamu sudah mendapatkannya, lepaskan Qianyang, sekarang. Li Yanfeng bisa menyembunyikan amarah dalam suaranya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan distorsi di wajahnya. Adapun Liu Qing, dia sudah gemetar, wajahnya pucat seperti kertas. Anda lupa pengumumannya, Gubernur yang sangat terhormat. Li Tianming masih menekan belatinya ke leher Liu Qianyang, matanya tidak pernah meninggalkan Li Yanfeng. Liu Qianyang mencoba untuk berjuang, usahanya membuatnya mendapat tamparan keras yang menimbulkan lebih banyak tangisan minta ampun. Li Yanfeng tidak pernah merasakan pasif ini dalam hidupnya sebelumnya. Dia takut pada Li Tianming karena dia tidak mampu membiarkan Li Tianming membunuh Liu Qianyang. Li Tianming telah berperilaku seperti iblis gila, dan tidak ada yang akan terkejut jika dia benar-benar membunuh Liu Qianyang dengan darah dingin. Yang membuat lebih merepotkan adalah Liontin Giok Putri King. Itu berarti Li Yanfeng telah dipaksa menemui jalan buntu tanpa pilihan lain. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Li Tianming adalah pemenang Flame Yellow Order. Mata Li Yanfeng terbakar amarah, tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Warga Flamehaven tidak pernah membayangkan bahwa Li Yanfeng yang diam-diam mengusir istri dan putranya sebulan yang lalu akan dipaksa untuk menyatakan kemenangan putranya yang tidak berguna, ini. Adapun Li Tianming, dia tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama dari balas dendamnya. Dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah pergi seperti pecundang lagi.